Begini, ada satu ungkapan seorang kedokteran muslim yang sangat terkenal ya, Ibnu Taimiyah. Seorang ahli kedokteran muslim, dia bilang gini, kalau kita senang, tenang, sabar, ya menghadapi masalah, itu telah menghilangkan separuh penyakit. Kalau kita panik, kalau kita punya beban stres yang tinggi, itu mendatangkan lebih dari separuh penyakit. Nah, oleh karena itu, sikap fisik dan mental kita dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus awali dengan hidup ya tenang, nggak ada beban hidup, sehingga kita tidur nyenyak, istirahat yang cukup, begitu. Ya. Kemudian tentu ini harus diciptakan dari lingkungan, keluarga, organisasi, dan masyarakat. Sebab organisasi yang kira-kira tensi konfliknya tinggi itu justru akan juga membuat seseorang itu, bukan saya mengatakan mudah sakit, tapi dia harus meningkatkan imunitas yang lebih tinggi. Nah, jadi situasi lingkungan itu penting. Nah, oleh karena itu saya sering menyampaikan satu ceramah di masyarakat. Ada 5 kecerdasan yang kita miliki dalam melihat situasi. Karena ini kan soal pikiran kita berpengaruh ke sikap fisik mental. 1 adalah kecerdasan intelektual. Ya, secara intelektual ya kita rata-rata sama lah. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4 sama lah itu ya. Nah, yang kedua kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini 1 tambah 1 bisa 27. 1 imam, 1 makmum dapat pahala 27 kali lipat. 27. Itu tidak? Nah, ini ada barokah di sini nih, spiritualnya ini. Jadi hidup kita sederhana, bergaul baik dengan orang, barokah. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Nah, ini yang sering kita sebut dengan soft skill. Ya, tabah, sabar, tawakal, berdoa. Dia bisa mengendalikan emosi. Kecerdasan emosionalnya terkendali. Yang keempat adalah kecerdasan sosial, bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik itu termasuk kesehatan. Contoh gini, Mas sehari-hari di rumah aja, bagaimana? Bukan nggak stres kan? Nah, bergaul ini sehat sosialnya. Nah, yang kelima adalah kecerdasan entrepreneurship. Nah, ini penting ini, ekonomi ini. Kalau ekonominya nggak baik, gimana dia mau hidup bahagia? Serba kekurangan, ya nggak? Anak minta uang SPP, ya kan? Dia kesulitan terus setiap hari, ngeluh setiap hari. Nah, tentu saya minta umat Islam harus betul-betul punya kewirausahaan yang bisa mandiri. Sebab ini dicontohkan Rasulullah. Jadi bukan hanya Rasulullah mengajarkan an-nikahu sunnati, tapi at-tijarah sunnati juga. Rasulullah itu pedagang yang sukses bersama Khadijah. Nah, kadal faqru ayyakunal kufr. Nah, kemiskinan ini maksudnya ada 2 nih. Kemiskinan iman, kemiskinan harta. Kemiskinan iman itu sangat mempengaruhi. Coba begini, dia imannya kuat dia. Walaupun nggak ada hartanya, dia cari secara maksimal. Puas dia. Walaupun seberapa adanya. Coba tanya itu orang pemulung itu. Kais pagi, makan siang. Kais siang, makan malam. Kita tanya, bahagia kan? Bahagia dia. Karena dia punya spiritual yang kuat. Tapi ada orang yang sebaliknya. Hartanya banyak, numpuk. Tapi dia, dengan cara korupsi, dengan cara macam-macam, dia susah dia. Hidupnya menderita. Karena apa? Karena tidak barokah. Kira-kira begitu. Nah, tips ini saya minta untuk dijadikan bagian dari menghadapi situasi berbangsa bernegara ini supaya kita tidak stres. Ya, saya ingin menganjurkan sunnah itu terus dilestarikan ya oleh umat ini sesuai dengan kemampuan.
Nah kalau saya tentu olahraga saya cukup jalan pagi, jogging setengah jam cukup, sudah. Jangan kita terlalu manja sana kemari, naik motor, naik mobil, sehingga jalan kita kurang. Minimal misalnya sepekan itu 2 atau 3 kali. Di tengah-tengah kesibukan kita tentu juga bisa kita buat cara yang lebih bagus. Kita sengaja parkirnya jauh misalnya kan, nah, supaya jalannya bisa terbantu. Jadi berjalan itu menurut para ahli kedokteran membantu kita untuk tetap menjaga stamina kita supaya fit. Dan tentu selain itu pola makannya harus dijaga. Pola istirahatnya 3 tuh. Ya olahraga, pola makan dan pola istirahat. Ini penting sekali. Nah karena itu dalam Islam diajarkan kita makan makannya halal dan thayyib. Al-Baqarah 168 itu jelas menyebutkan makannya halal dan thayyib. Karena itu sangat mempengaruhi pada fisik kita. Saya alhamdulillah usia sudah 60 hampir, yaitu 59 di 27 Mei kemarin. Alhamdulillah semua makanan masih boleh, halal, thayyib. Yang penting jangan banyak-banyak. Contoh misalnya ini ada air depan kita, sekali minum 1 galon. Ya memang airnya halal tapi nggak thayyib. Begitu juga kalau kita makan leota, ya sekedar makan boleh aja. Atau teman-teman mengajak makan durian, ayo makan, jaga diri, ya kan? Kalau kita jaga diri kita ya. Nah, saya betul-betul minta kepada orang tua. Jangan sampai anaknya tergantung gadget. Kan sekarang ada itu yang sampai diperiksa dokter kan, anaknya sudah keracunan gadget. Dia biarin anaknya sendiri di kamar. Orang tuanya nggak tahu ngapain anaknya di kamar. Asik aja, seharian gadget. Ya usah anak, kita aja kalau tergantung gadget yang kemudian membuat sholat lupa, ya kan? Makan juga lupa, semua ketergantungan gadget yang bisa merusak. Nah, tergantung kita tadi. 5, kecerdasan harus kita jaga sehingga kita bisa betul-betul prima ya. Dan di dalam ajaran agama itu juga dijelaskan bahwa salah satu tujuan beragama itu kita harus hifzul akal ya, memelihara akal. Setelah itu beragama itu juga harus mampu memelihara harta, hifzun mal. Beragama juga mampu memelihara keturunan, hifzun nasl. Beragama juga harus memelihara jiwa kita, supaya jiwa kita tetap tenang, ya kan, dengan zikir, hifzun nafs. Gitu. Nah, jadi dengan memelihara ini, ya bagian dari tujuan menjalankan syariat itu yang disebut dengan maqasid syariah. Saya yakin kita akan, ya berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan bisa jalan dengan sebaik-baiknya.